yang salah kepada kami, dan janganlah segala yang cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang salah kami dari kami yang Maha. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, hari ini siapa yang sudah hadir? Alasan? Sakit deh. Kompetisi dasar kita KD kita hari ini adalah terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Nah, indikatornya siswa mampu memahami apa itu permintaan pasar dan penawaran pasar, dan siswa juga mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran pasar. Yang berikut adalah siswa mampu memahami apa itu keseimbangan pasar. Nah, sebelum kita mulai materi tentang terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, Pak beri stimulus kepada adik-adik tentang minggu lalu. Apakah minggu lalu adik-adik masih ingat materi minggu lalu punya? Masih, Pak. Materi tentang apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Oke. Apa itu konsumsi? Kegiatan yang makan, menggunakan, menghabiskan barang atau jasa. Nah, dalam teori perilaku konsumen itu ada pendekatan ordinal dan kardinal. Ada Meti coba jelaskan teori pendekatan kardinal itu apa? Teori kardinal utility adalah kedekatan yang bisa digambarkan atau diukur dengan satuan. Oke. Kalau pendekatan kardinal, ordinal tidak bisa digambarkan atau diukur, hanya bisa dibandingkan. Ada yang tahu bunyi hukum 01 dan hukum 02? Oke. Adik silakan. Hukum 01 itu seperti apa? Bunyi hukum bosan 1 sebagai berikut. Jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi kepuasan marginal atau tambahan kepuasan yang diperoleh jika konsumsi ditambah 1 unit akan semakin berkurang. Bahkan bila konsumsi terus dilakukan, pada akhirnya tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif dan kepuasan total menjadi berkurang. Oke. Hukum 02 ada yang tahu? Orang konsumen akan membagi-bagi pengeluaran uangnya untuk membeli berbagai macam barang sedemikian rupa hingga kebutuhannya terpenuhi secara seimbang. Artinya sedemikian rupa hingga rupiah terakhir yang dibelanjakan untuk membeli sesuatu memberikan kepuasan marginal yang sama. Oke, beri tepuk tangan. Oke, kita lanjut ya. Materi kita hari ini tentang terbentuknya keseimbangan pasar. Sebelumnya adik-adik pasti sudah tahu itu pasar itu apa. Pasar itu pasti, di dalam pasar itu pasti ada transaksi antara penjual dan pembeli. Tetapi di dalam pasar itu bukan selamanya hanya penjual dan pembeli saja, tetapi terjadi transaksi antara permintaan dan penawaran. Oleh karena itu maka hari ini kita bahas tentang pengertian permintaan pasar. Ada yang tahu
permintaan pasar itu apa? Ya. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dapat dibeli dalam berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Oke. Jadi permintaan pasar itu dalam ilmu ekonomi itu mengkombinasikan barang dan harga. Jadi jumlah barang itu harga itu sangat mempengaruhi ya, dalam teori permintaan pasar. Jadi permintaan pasar itu dalam ilmu ekonomi mengkombinasi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Hingga hukum permintaan ada yang tahu, bunyi hukum permintaan. Ada yang tahu dari bunyi hukum permintaan? Oke, baik. Jadi begini dari bunyi hukum permintaan itu, ketika harga naik, maka barang yang diminta oleh konsumen juga naik. salah. Jadi begini, bunyi permintaan hukum permintaan itu ketika dalam suatu pasar itu harganya naik, maka barang yang diminta oleh konsumen itu akan turun. Dan sebaliknya, ketika harga menurun, maka barang yang diminta oleh konsumen akan naik. Bisa paham? Bisa Pak. Oke. Kita lanjut yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ya. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jadi begini ya dari, maksudnya harga barang itu sendiri itu ketika di dalam suatu pasar itu harga barang itu naik, maka konsumen akan membeli barang itu akan menurun. Dan sebaliknya kalau harga barang itu turun, maka minat konsumen akan naik. Contohnya ada kalau pergi pasar, kalau pakaian di pasar itu murah pasti otomatis ada mereka beli. Jadi pasti otomatis ada mereka beli banyak. Jadi kalau contohnya di dalam pasar itu kalau bajunya mahal, ya pasti ada mereka beli juga berkurang. Terbatas berkurang. Oke. Yang kedua adalah faktor yang kedua yang mempengaruhi permintaan pasar itu adalah Oke, maksudnya bagaimana nih? Substitusi apa nanti yang mengalihkan konsumen untuk membeli produk lain. Contohnya jika harga yang mahal, orang akan lebih banyak membeli dulu karena harga dulu tidak akan lagi menaikkan. Oke, jadi faktor yang berikut adalah harga barang substitusi kan? Ya, Pak. Nanti. Jadi begini Pak, beri contoh ketika harga beras itu di pasar itu mahal, pasti otomatis orang akan membeli ubi, jagung atau pisang untuk menggantikan beras. Karena mereka sama-sama karbohidrat. Oke, faktor yang ketiga adalah Pendapat konsumen. pendapat konsumen ya. Ya. Jadi pendapat ini tergantung ya. Jadi kalau pendapatan saya tinggi, pasti otomatis barang dan jasa yang saya beli juga tinggi. Kalau pendapatan saya rendah, pasti barang dan jasa yang saya beli juga rendah. Bisa paham? Bisa, Pak. Oke, faktor yang berikut adalah harga barang komplementer atau lengkap ya. Pelengkap ini maksudnya saling berhubungan ya. Jadi contohnya Pak, misalkan kalau bensin, kalau harganya mahal dan melambung tinggi, pasti orang-orang yang mau membeli motor juga, membeli motor atau membeli mobil juga berpikir 2 kali lipat karena harga BBM mahal. Atau adik beli buku saya tapi tidak fungsinya tidak ada kan? Bukunya tidak ada. Jadi saling terlengkap, sehingga itu mempengaruhi permintaan pasar ya. Yang berikut adalah faktor jumlah penduduk.
Nah, jumlah penduduk ini di sini maksudnya bahwa Pak beri contoh ketika di desa Hokeng saya ini, kalau dari tahun ke tahun penduduknya semakin hari semakin banyak, pasti otomatis permintaan barang dan jasa juga semakin tinggi. Semakin banyak. semakin tinggi atau semakin banyak. Maksudnya Pak misalkan kalau di Hokeng ini, kalau dalam desa ini cuma dari tahun ke tahun cuma desa penduduknya tetap saja tidak mungkin ya, karena setiap tahun ini ada yang menghasilkan. Jadi barang yang diminta di pasar juga akan bertambah. Oke, faktor yang berikut adalah selera konsumen. Selera konsumen ini maksudnya begini, pada saat ini orang-orang banyak menggunakan HP ya, karena HP ini bukan hanya saja untuk telepon saja, tapi dia juga bisa kamera, juga bisa main Facebook, main WA, main Instagram, main game juga bisa. Sehingga HP ini meningkat ya. Sehingga orang banyak membeli HP ketimbang membeli kamera Canon atau Nikon, karena saya beli kamera Canon atau Nikon. Banyak. Ya. Ataukah saya beli PS4. Betapa saya beli PS4? Karena di dalam HP dulu bisa main game online, sehingga itu mempengaruhi pembelian pasar ya. Ya Pak. Oke, faktor yang berikut adalah itu maksudnya bagaimana? Ada yang bisa orang. Saya Pak, perubahan atas pikiran pada masyarakat. Ngomongnya jelas. Bangun ngomong jelas. Perubahan atas perkiraan keadaan masyarakat. Berdiri kan? Perubahan atas perkiraan keadaan masyarakat pada masa mendatang akibat kebijakan pemerintah tertentu. Misalnya, pemerintahan yang baru akan menaikkan harga BBM. Masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap BBM tersebut, bahkan ada yang menimbulnya karena ada kemungkinan kenaikan harga barang tersebut pada masa datang. Oke, faktor yang berikut adalah intensitas kebutuhan konsumen. Mungkin di buku tidak ada, tapi di sini Pak tambahkan sedikit. Faktor yang berikut adalah intensitas kebutuhan konsumen. Nah, maksudnya bahwa kebutuhan itu mendesak atau tidak. Kalau kebutuhan itu mendesak, pasti itu akan mempengaruhi permintaan pasar. Contohnya apa? Beri contoh kamu. Di saat ini ya, COVID-19, pasti orang membutuhkan masker. Mau tidak mau, orang akan pasti beli. Kalau kau tidak beli, berarti engkau nyawanya terancam. Sehingga itu mempengaruhi Kematian. sehingga itu mempengaruhi permintaan pasar ya. Sehingga pada saat produsen memproduksi barang masker itu. Oke, faktor yang berikut adalah perkiraan harga di masa depan. Kira-kira ada yang bisa bercontoh perkiraan harga di masa depan? Begini saja langsung saja ya. Pak beri contoh emas ya. Emas begini. Adik-adik kita sudah bisa baca kalau 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, emas ini dengan harga yang sekarang, emas yang 10 tahun ke depan harganya lebih mahal. Berarti otomatis hari ini memang kalau adik dapat uang, beli emas, kumpulkan emas tadi, supaya 10 tahun ke depan adik bisa tukarkan emas itu dengan uang tadi. Jadi sehingga adik keuntungannya atau profitnya 2 kali lipat. Kalau adik bisa baca peluang kalau 10 tahun ke depan emasnya harganya turun, ya tidak usah beli emas. Kalau 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan harga emas itu, karena harga maksudnya bahwa harga ini hari dengan 10 tahun ke depan harganya mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Oh mungkin hari ini ada minta kumpulkan emas memang. Pas 10 tahun ke depan
uang. Oke, bisa Pak? Bisa, Pak. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut penawaran pasar. Penawaran pasar. Oke, berdiri. Penawaran diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen dalam memberikan harga yang berlaku di pasar pada suatu periode tertentu. Oke, beri tepuk tangan untuk hari ini dulu. Jadi penawaran pasar itu adalah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen dalam menentukan harga yang berlaku di pasar pada suatu periode. Oke. Ada yang tahu bunyi hukum penawaran pasar? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Ada Meti, silakan. Penawaran bunyi hukum penawaran pasar. Penawaran. Tadi bunyi hukum permintaan tadi seperti ketika jika harga barang naik, jumlah barang akan naik. Begitu juga sebaliknya. Jika harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan turun, atau dengan kata lain, jika P naik, maka QS naik, atau P turun, maka QS turun. Oke, dari sini ya. Mereka tangan dia dulu. Jadi ini hukum penawaran itu ketika harga barang itu naik, maka barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen itu juga naik. Dan sebaliknya ketika harga barang itu turun, maka barang yang ditawarkan oleh Juga turun. produsen kepada konsumen juga turun. Bisa Pak? Bisa Pak. Bisa Pak? Bisa Pak. Oke, kita lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Oke. Next. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pasar itu apa saja? Ya, Oke, Pak, tambah satu lagi faktor yang mempengaruhi penawaran pasar itu adalah pajak ya. Pajak. Nah, pajak ini maksudnya begini tadi. Ketika saya buka kios, dalam arti di dalam kios itu ada rokok, kita jual rokok. Sebelum kena pajak, saya jual rokok itu dengan harga 10.000 per bungkus ya. Tapi setelah pemerintah memberikan pajak kepada rokok itu dengan berapa sekian persen, mau berapa persen lah, terserah. Pasti otomatis rokok yang saya jual tadi dengan harga 10.000 tadi per bungkus, pasti otomatis saya jual tadi yang sekarang dengan satu bungkus mungkin 20.000. Karena keuntungan sebagian saya berikan pemerintah tadi karena pajak tadi. Sebagian saya dapat keuntungan. Ya. Bisa Pak? Bisa. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke. Sampai sini ada yang mau berikan kesimpulan tentang permintaan dan penawaran? Sampai sini ada yang mau?
permintaan dan penawarannya sebagai berikut. Permintaan diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diminta oleh seseorang atau konsumen atau pembeli pada waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Adapun penawaran diartikan sebagai kesediaan penjual untuk menjual berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Jadi Pak, sedikit tambahkan kesimpulan kita hari ini bahwa hukum permintaan itu jika harga barang itu naik, maka jumlah barang yang dimintakan oleh konsumen juga menurun. Dan sebaliknya jika harga barang itu menurun, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu adalah Harga barang itu sendiri, harga barang biaya produksi, Pendataan, selera, dan juga harga masyarakat. Oke. Nah, materi kita hari ini sampai di sini dulu. Jadi pesan dari Pak bahwa ada bahasa Latin yang mengatakan audiens sapere. Beranilah berpikir sendiri. Maksudnya begini adik. Adik harus berani berpikir sendiri, bertindak sendiri apa yang adik lakukan. Supaya kedepannya tuh adik jangan minta santai dari anak dan dari teman-teman, maksudnya sendiri berpikir. Entah itu mau benar atau tidak, intinya adik sendiri berpikir ya. Jangan bergantung dengan Materi kita hari ini sampai di sini dulu ya. Salah satu adik angkat 2. Mari kita berdoa. Dan Bapa dan Roh Kudus, amin. Terima kasih banyak telah berkati telah belajar kami. Sekarang kami mau istirahat dan mohon kepadamu putuslah Roh Kudus atas diri kami masing-masing, agar pada jalan Islam ini kami bisa menggunakan waktu kami dengan baik hingga kembali melanjutkan KBM kami dengan baik pula. Namun yang kudus tersuci dengan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus.